Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dan umat yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami sedang berada di depan gereja keuskupan Katedral Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan gereja katedral yang merupakan pusat keuskupan Ruteng, Manggarai, yang membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Tengah, Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat. Disinilah pusat keuskupan dari ketiga kabupaten itu untuk mewartakan nilai kebenaran dan juga jalan kebenaran hidup melalui Yesus Kristus yang kami imani dan kami percaya. Kita saksikan halaman di seputar Gereja Katedral Ruteng ini yang ditumbuhi oleh berbagai rumput yang hijau dan juga pohon pinus yang begitu tinggi. Coba kita saksikan secara pelan-pelan. Inilah tampak halaman sebelah kiri katedral Gereja Katedral Ruteng ini, yaitu pemandangan yang begitu indah dan juga diapit oleh bukit-bukit yang hijau, dan depan merupakan pelataran parkir setiap umat yang datang gereja atau misa. Disinilah halaman tempat parkir kendaraan dan juga baik roda 2 maupun roda 4. Tampak di depan merupakan jalan raya umum dan pintu gerbang masuk menuju gereja ini, dan halamannya begitu luas dan sering digunakan halaman ini sebagai tempat kegiatan olahraga, baik main bola voli, main takraw, atau juga main basket, futsal. Anak-anak muda biasanya sering ramai sore-sore hari atau pagi hari di tempat ini. Kita saksikan bersama di depan gereja katedral ini terdapat patung Bunda Maria, Bunda yang begitu berjasa dalam kehidupan gereja Katolik sebagai perantaran kekuatan doa semua umat-umat yang percaya akan Yesus Kristus. Inilah patung yang berada di depan gereja katedral Ruteng. Kita saksikan bersama. Oke, ini tampak patung Bunda Maria ketika dipandang dan lihat dari belakang. Dan kita saksikan pula pohon yang begitu indah, sudah tertata dengan rapi. Dan kita saksikan ini merupakan kolam dan terdapat malaikat Gabriel kalau tidak salah ini, atau malaikat Rafael. Ini tempat dibuat semenjak peringatan 100 tahun Gereja Katolik Manggarai, yaitu dilaksanakan pada tahun 2012. Gereja Katolik Manggarai sudah genap 100 tahun sejak tahun 1912, dan peringatan genap 100 tahun pada tahun 2012, dan diresmikan pada hari Sabtu 20 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Duta Besar Vatikan Monsignor Antonio Guido Filipacci, dan juga oleh Monsignor Uskup Ruteng Monsignor Hubertus Leteng. Kita saksikan secara saksama tempat ini, tempat umat beriman berjumpa dengan Allah melalui Yesus Kristus dan lewat perantaran Bunda Maria. Dan situasi di pagi ini nampaknya sangat sepi sekali karena semua umat sudah
melaksanakan aktivitas dan rutinitas masing-masing. Saya dengan putra saya Bonifacio Arseno Ibar berusaha meluangkan waktu di pagi hari ini untuk datang di tempat ini dalam suasana berdua kesendirian, dalam situasi yang hening, sejuk dan segar ini. Kami ingin menepi sedikit dari berbagai hiruk pikuk dan juga kesibukan dari rumah kami masing-masing, dan hendak berdiam diri di tempat yang begitu teduh, sejuk dan segar ini. Gereja ini merupakan dambaan semua umat beriman untuk mencari kedamaian, untuk mencari ketenangan, untuk mencari motivasi kehidupan, untuk mencari inspirasi kehidupan. Karena kita ketahui bersama, hidup ini merupakan hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan lika-liku. Maka di saat menemukan kebuntuan kehidupan, gereja dan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk semua umat beriman yang percaya maupun yang tidak percaya kepadanya. Dan kita saksikan bersama di seputar gereja ini merupakan tempat gua-gua kecil, tempat jalan salib yang dilengkapi dengan lukisan-lukisan kisah sengsara Yesus Kristus. Dan putraku Bonifacio Arseno Ibar sedang menyaksikan lukisan-lukisan yang begitu indah ini. Semoga berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami dan juga semua umat di paroki Santo Yosef dan juga segenap umat keuskupan Katedral Ruteng, Manggarai. Dan ini merupakan tempat umat beriman datang berdoa lewat perantaraan Bunda Maria. Karena di sini lengkap juga dengan gua-gua Maria, tempat yang teduh, baik datang di siang maupun datang di pagi hari. Tempat ini selalu tersedia dan terbuka untuk umum. Dan satu saja yang menjadi harapan agar tempat ini tetap terjaga dengan rapi bersih, hindari pembuangan sampah di sembarangan tempat. Ini adalah taman surga, taman doa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menata dan merawatnya dengan baik. Inilah tampak gereja Katedral Ruteng dilihat dari samping. Candi-candi gereja yang begitu tinggi, dan di dalam candi sebelah kanan inilah ada 3 lonceng gereja yang sering dibunyikan pada saat kegiatan doa, baik hari Minggu maupun pada saat doa-doa Angelus. Dan gereja ini cukup luas, namun pada saat kegiatan perayaan hari besar agama Katolik seperti perayaan Natal atau Paskah, gereja ini kurang mampu untuk menampung seluruh umat yang datang dan hadir. Karena umat Katolik yang begitu besar dan luas dan banyak terdapat di Katedral Ruteng, Manggarai ini, Flores NTT. Ada sebuah wacana karena wilayah tugas Katedral Ruteng yang begitu luas, yang membawahi 3 kabupaten, sempat ada wacana dan pikiran dari Monsinyur Siprianus Hormat beberapa bulan yang lalu yang mengatakan bahwa sebentar lagi gereja Katedral Ruteng akan mekar, dan gereja katedral ini yang sudah dibangun yang kita saksikan bersama ini akan membawahi 2 kabupaten,
yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Dan rencananya Kabupaten Manggarai Barat, yaitu yang kita kenal dengan Kabupaten Super Premium karena destinasi pariwisata andalan untuk dunia, yaitu Pulau Komodo, Labuan Bajo, nanti akan dirikan keuskupan sendiri. Kita terus saksikan. Inilah taman di seputar gereja Katedral Ruteng, dan tanaman ini sudah bertumbuh sangat tinggi sekali yang dapat memberikan udara yang segar dan sejuk, dan tentunya memberikan suasana yang teduh bagi segenap umat yang hendak datang berkunjung di tempat ini. Dan perlu kita ketahui secara seksama bahwa Gereja Katolik Manggarai sudah berdiri 100 tahun lebih, ya. Kuasa sabda dan firman Yesus Kristus bekerja di wilayah Manggarai Raya sudah 100 tahun lebih. Itu semua berkat jasa semua para imam, para pastor dan misionaris-misionaris yang telah mewartakan dan menanamkan akar yang kuat dan fondasi yang kuat, sehingga berdirilah gereja di atas batu karang yang kokoh dan kuat di bumi Manggarai ini. Kita ketahui bersama, uskup pertama di wilayah Keuskupan Ruteng Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur ini yaitu Monsinyur Wilhelmus van Beckum SVD. Beliau merupakan misionaris dari barat dan beliau sudah meninggal dunia, dan makamnya ada di seputar gereja ini. Kalau tidak salah di samping kanan gereja ini, tepatnya di sebelah yang saya tunjukkan ini, di gambar patung Bunda Maria yang menggendong Yesus di sebelah kanan ini. Dan yang kedua, uskup yang kedua almarhum Monsinyur Vitalis Jebarus, dan uskup kedua ini merupakan uskup putra asli Manggarai, dan masing-masing mereka telah menanamkan sabda dan benih firman Tuhan Yesus Kristus untuk perkembangan gereja dan umat di wilayah Keuskupan Ruteng. Dan uskup ketiga adalah Monsinyur Eduardus Sangsum SVD. Beliau juga merupakan putra asli Manggarai, dan beliau telah dipanggil oleh Allah Sang Pemberi Kehidupan, dan makamnya juga ada di samping makam uskup pertama kita, Monsinyur Wilhelmus van Beckum SVD. Setelah itu dulu wilayah Keuskupan Ruteng dipimpin oleh Monsinyur Hubertus Leteng PR. Karena satu dua hal, beliau mengundurkan diri, dan beliau masih ada sampai dengan saat ini, masih hidup dan tetap menjalankan tugas sebagai emeritus di wilayah lain di Indonesia. Selang beberapa waktu kemudian, Uskup Denpasar, Bali sempat mengambil tugas sementara untuk memimpin wilayah Katolik Manggarai, yaitu Monsinyur Sylvester San PR. Beliau merupakan uskup sementara sebelum terpilih uskup yang baru di Keuskupan Ruteng ini. Setelah beliau
terpilihlah uskup yang baru sampai sekarang, Monsinyur Cyprianus Hormat Per. Beliau merupakan putra asli Manggarai dan sekarang sedang memimpin dan menggembalakan umat-umat di padang rumput yang hijau. Sampai sekarang beliau tetap sehat, dan doa kami dan doa semua umat senantiasa berkat Tuhan bersama Monsinyur kita Cyprianus Hormat Per. Semoga Yesus Kristus dan Bunda Maria menyertai proses perjalanannya untuk menabur benih-benih sabda dan firman Tuhan untuk melahirkan kedamaian, ketenangan, dan keselamatan untuk semua umat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sejenak kita renungi bersama apa peranan gereja dalam proses pembentukan kehidupan umat di seluruh dunia. Kita ketahui bersama, gereja merupakan fondasi dasar pembentukan moral kehidupan semua umat agar berjalan bersama Allah melalui Yesus Kristus dan Bunda Maria untuk memperoleh kemenangan dan kemerdekaan sejati di dalam menapaki perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Saya yakin tanpa gereja, dunia akan terpecah belah. Sebab kekuatan di balik gereja adalah Bunda Maria dan Yesus Kristus. Inilah Bunda Gereja, Bunda Maria dari Lourdes, Bunda Maria dari Fatima, Santa Perawan Maria dari Guadalupe, dan banyak sebutan lain Bunda Yesus dan Bunda Gereja ini. Disinilah gua, tepatnya di samping kanan gereja. Sering umat datang berdoa meminta bantuan dan pertolongannya di tempat ini. Kita saksikan bersama. Dan inilah putra pertama saya, Bonifacio Arseno Ibar, sedang berada di depan Gua Maria ini. Dan sering saya dengan dia datang bermain di tempat ini. Tentunya sejak kecil saya berusaha untuk memperkenalkan putra saya dengan Bunda Maria, Bunda Yesus, Sang Juru Selamat. Sehingga cahaya jiwa, cahaya batin dan pikirannya di kemudian hari akan dipimpin, dituntun, dilindungi dan dibimbing oleh Bunda Maria sendiri. Sehingga dia tidak tersesat, namun pertolongan tangan Tuhan selalu bersamanya. Dan kita saksikan bersama. Ayo putraku, coba berjalan ke depan. Jalan. Inilah taman di seputar Gua Maria di Katedral Ruteng, Manggarai. Dan lukisan-lukisan yang tampaknya warna putih merupakan sambungan dari kisah sengsara Yesus jalan salib. Disinilah pada saat kisah sengsara menjelang Paskah, umat-umat mengelilingi gereja dan mengikuti perjalanan salib, perhentian 1 sampai dengan perhentian ke-14. Itulah. Dan kita saksikan bersama di tempat putraku duduk itu merupakan makam uskup yang sempat saya sebutkan tadi. Tetapi hanya 2 makam uskup yang dimakamkan di sini. Sedangkan makam dari Monsinyur Vitalis Jabarus saya kurang mengetahui di mana tempatnya. Ini adalah makam uskup pertama Ruteng, Monsinyur Wilhelmus van Beckum, tempat putraku duduk. Semoga berkatnya mengurapi putra saya dengan kuasa Yesus dan Bunda Maria. Bonifacio Arseno Ibar, Wilhelmus van Beckum. Dan di samping kiri ini merupakan uskup ketiga, yaitu
Bapak yang terhormat Monsinyur Eduardus Sangsum. Dan inilah foto beliau. Ini adalah makamnya. Monsinyur Wilhelmus van Beckum lahir 13 Maret 1910 di Belanda, wafat tanggal 11 Februari 1998 di Rumah Sakit Cancer Moto Immaculata Cordis Sacrum. Dan ini adalah foto beliau. Dan apa itu? inilah petugas-petugas kebersihan dari gereja yang sedang membersihkan halaman di seputar gereja karena rumput-rumputnya sudah mulai bertumbuh tinggi. Maka selalu ada upaya pembersihan setiap saat agar suasana di sekitar gereja tetap bersih, tetap sejuk dan tetap segar, sehingga ada kegairahan khusus dan tersendiri bagi umat yang datang berkunjung dan berdoa di tempat ini. Dan gedung di sebelah ini merupakan puspas, pusat pastoral yang lama. Disinilah kegiatan-kegiatan pertemuan yang menyangkut perkembangan gereja oleh pengurus-pengurus dewan dan pengurus gereja. Dan sekarang sudah ada serbaguna yang baru di sebelah atas katedral, dan nanti kita saksikan bersama kondisinya. Enak, jalan terus, jalan terus, jalan. Dan yang warna orange juga makam dari salah satu imam SVD.